Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Ina, saya dokter yang akan melayani Ibu pada hari ini. Baik Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Tiara. Oke, Ibu Tiara, usianya berapa tahun Ibu? Saya umur 29. 29 tahun. Baik, Ibu ada lagi sedang hamil atau tidak Ibu? Oh, enggak. Oke, baik, berarti Ibu tidak sedang hamil. Untuk pekerjaannya sendiri, pekerjaannya apa ya Ibu? Saya jadi guru dokter. Oke. Kalau untuk di rumah apa ada keluarga atau sudah menikah atau belum? Oh, saya udah menikah. Baik. Kalau gitu Ibu keluhan utamanya hingga datang ke sini ada apa ya Ibu? Iya dokter, jadi gini, saya itu suka capek akhir-akhir ini dan kalau bangun tidur tuh pusing banget. Bukan cuma bangun tidur aja sih dok, sebenarnya kayak random aja tuh sering pusing. Dan tadi malam saya sempat sesak nafas dok. Kalau keluhannya ini dirasakan apakah udah lama atau baru-baru ini Bu? Sebenarnya tuh saya dari dulu ya sering kayak gini dokter, sering pusing, capek gitu. Tapi akhir-akhir ini sekitar 1 minggu yang lalu lah itu tuh makin parah dokter, bahkan tadi malam tuh sampai sesak nafas gitu dok. Oke, berarti sudah akhir ini tapi 1 minggu terakhir semakin memberat. Apakah ini sampai mengganggu aktivitas Ibu? Iya sih dok, saya tuh sampai pernah nggak bisa ngajar gara-gara pusing tadi tuh dok. Oke, baik. Oke. Sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya bagaimana dengan siklus menstruasi Ibu, apakah normal atau bagaimana Ibu? Kalau menstruasi saya lancar-lancar aja sih dok. Cuma mungkin dari dulu ya saya tuh kalau menstruasi selalu panjang gitu dok, lama, sekitar 10-15 hari gitu dok. 15 hari ya. Oke. Baik, kalau begitu Ibu untuk penyakit sebelumnya apakah Ibu ada riwayat seperti MAH atau bagaimana Ibu? Oh, saya pernah sih dok sakit emah, tapi nggak parah-parah banget. Kalau untuk penyakit lain seperti hemoroid dan lain-lain IBD itu loh, Oh, nggak sih. tidak ada Ibu. Oke, baik. Untuk pengobatan apa Ibu ada riwayat minum obat-obatan sebelumnya Ibu? Saya sih obat-obatan ya dok. Oh, saya tuh kalau misalkan nyari haid itu ya, saya sering minum ibuprofen sih. Tadi kan katanya kadang ada riwayat MAH ya, itu apakah ada minum obat? Kalau buat mahnya sendiri enggak sih dok, saya nggak terlalu parah gitu, jadi kalau tidur belas. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya untuk keluarganya sendiri. Tadi kan apakah Ibu atau ayahnya mungkin mengalami penyakit yang sama seperti Ibu? Kalau ibu saya sih dok sebenarnya juga sering sih ngeluh-ngeluh pusing, sering capek gitu, cuma nggak separah saya hari ini sih. Oke, kalau untuk pola makan Ibu, pola makan bagaimana menurut Ibu? Apakah pola makan Ibu sudah teratur, makan makanan yang sehat? Kalau makan sih menurut saya ya dok, saya udah teratur sih ya, saya makan 2, bahkan pernah 3 kali sehari. Untuk makanannya, saya sih paling suka telur sih dok, tapi ya kadang saya juga makan daging, sayur juga, meskipun saya gak suka, tapi saya juga paksain makan dok. Oke, berarti pola makannya udah bagus ya Ibu, tapi apakah makan Ibu biasanya disertai dengan minuman seperti minum teh atau kopi gitu Ibu? Oh, kalau teh ya dok, jadi saya itu paling suka teh dok, dan saya tuh nggak bisa kalau nggak minum teh dalam sehari. Jadi biasanya kalau saya bangun tidur itu saya langsung minum teh anget. Terus kalau misalkan makan juga dok, saya kalau habis makan tuh seringnya minum es teh. Apapun makanannya saya minum es teh. Oke, baik Ibu, berarti ini Ibu sering minum teh ya Ibu? Oke, baik, setelah melihat keluhan yang Ibu sampaikan, jadi Ibu mengalami lemas, sesak nafas, pusing, juga saat menstruasi terjadi perdarahan yang menstruasinya cukup lama dan juga jumlahnya banyak. Kemudian Ibu juga sering konsumsi teh ya Ibu. Jadi setelah saya lihat Ibu mengalami anemia defisiensi besi. Jadi anemia defisiensi besi ini karena kurangnya darah akibat kurang zat besi di tubuh Ibu. Jadi penyebabnya bisa apa aja? Jadi di sini anemia defisiensi besi bisa disebabkan oleh adanya penyakit seperti gagal ginjal, peningkatan kebutuhan zat besi seperti pada ibu hamil dan juga pada masa pertumbuhan. Dan juga adanya gangguan absorpsi zat besi, contohnya karena konsumsi teh pada kasus ibu ini ya. Jadi ibu teh yang sering ibu minum itu bisa menghambat penyerapan zat besi di usus. Kekurangan zat besi juga bisa akibat dari perdarahan ibu seperti menstruasi yang sering tadi. Itu juga mengakibatkan
kekurangan zat besi akibat perdarahan itu. Terus juga ibu, gangguan penyerapan zat besi ini bisa juga karena konsumsi terapi ibu tadi, dan juga karena obat-obatan yang ibu konsumsi seperti tadi. Ibu bilang kalau jadi haid ibu pakai ibuprofen ya. Jadi penggunaan ibuprofen ini dapat mengganggu mukosa lambung, sehingga nanti karena penggunaan obat itu lambung ibu bisa luka dan bikin perdarahan kecil di situ yang memicu anemia defisit besi ini. Terus ibu selanjutnya apa? Kita akan melakukan terapi. Jadi ibu akan saya beri tablet tambah darah, yang dimana tablet tambah darah ini akan mengandung sulfasterosus, yang dimana ibu akan mengkonsumsinya 3 kali sehari. Nah di sini ibu fungsi dari tablet tambah darah ini untuk mengisi cadangan zat besi yang ibu yang kurang. Tapi ibu untuk efek sampingnya mungkin ada mual dan muntah. Jadi kalau misalnya ibu seharusnya kan tablet tambah darah ini diminum sebelum makan ya ibu. Tapi karena mungkin ada efek samping seperti mual dan muntah, justru ibu nggak apa-apa minumnya setelah makan. Tapi kalau mungkin lebih baik ibu bisa minum sebelum makan. Jadi ibu bisa minum sebelum tidur saat perut kosong ya ibu. Kemudian selain minum obat-obatan ini, ibu juga harus dievaluasi rutin ibu, kontrol ke saya mungkin kayak 1 bulan sekali, dimana saya nanti akan melihat nih perkembangan ibu, apakah hemoglobin ibu turun atau meningkat. Nah, kalau tidak, misalnya hemoglobin ibu dicek terus tidak meningkat, saya juga harus cek apakah mungkin nanti ada penyakit lain yang menyebabkan keluhan ibu ini. Nah, untuk kedepannya kemungkinan kesembuhan ibu baik, ibu bisa sembuh. Jadi tetap minum obat secara rutin dan juga kontrol rutin ke saya ibu. Kalau begitu apakah